Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Selamat memasuki bulan yang baru di bulan Juni. Hari ini adalah hari yang ke-7 di bulan Juni. Mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memimpin kehidupan kita di beberapa bulan yang lalu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang bulan Juni ini. Tapi satu hal, dengan iman kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat dan Allah yang berkuasa. Allah yang akan memegang kendali untuk memimpin kehidupan kita sepanjang bulan Juni tahun 2020 ini. Mari Bapak Ibu sekalian, dengan hati yang penuh dengan sukacita, kita datang di hadapan Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Saya mengundang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita masuk di dalam saat teduh. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Ibadah pada pagi hari ini kita mulai di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Karena itu marilah Bapak Ibu sekalian, kita angkat suara kita untuk memuji nama Tuhan. Nama Yesus yang indah, yang di dalam namanya kuasa dosa dihancurkan. Mari, pujilah nama Tuhan. Marilah semua makhluknya puji nama Tuhan, Allah Raja yang mulia, puji nama Tuhan. Nama Yesus menenangkan segala ketakutan, terdengar Yesus memanggil mereka yang berdosa. Puji namanya, puji namanya, puji akan nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, puji akan nama Tuhan. Kuasa dosa dihancurkan, puji nama Tuhan. Darahnya yang menyucikan, puji nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, puji akan nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, puji akan nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji akan nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, puji akan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu untuk kasih setiamu Tuhan yang boleh memimpin kehidupan kami untuk 5 bulan yang lalu. Sehingga karena anugerahmu Tuhan, kami boleh masuk di dalam bulan yang baru ini, di bulan Juni. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami percaya bahwa sebagaimana Allah boleh memimpin kehidupan kami di bulan-bulan yang lalu, Tuhan juga pasti akan memimpin kami dalam kehidupan kami
di sepanjang bulan Juni ini dan bulan selanjutnya sepanjang tahun 2020. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok kami. Tapi satu hal Tuhan, dengan iman, kami hanya mau mempercayakan hidup kami. Kami mau mempertaruhkan hidup kami dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau dengan kuasa dan kedaulatan-Mu Tuhan, Engkau yang boleh memegang kendali untuk boleh memimpin kehidupan kami sepanjang tahun ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau karena anugerah-Mu, pada pagi hari ini kami juga kembali ada kesempatan untuk boleh datang beribadah. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan di situ Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Tolong kami Tuhan, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, supaya kami boleh duduk dengan tenang di hadapan-Mu Tuhan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh boleh menjadi kekuatan dan penolong dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pendeta Sapret Pondete, Tuhan pakai dia, Tuhan yang menaruh kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang dia sampaikan itu boleh merupakan suatu kehendak Tuhan, dan apa yang disampaikan itu boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, dan pada pagi hari ini juga kami ada kesempatan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus untuk mengenang cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau datang di hadapan-Mu dan mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Deliklah hati kami Tuhan, sucikan kami, ampuni semua dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami yang telah menyakiti hati Tuhan. Biarlah Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan darah-Mu, Engkau boleh menyucikan kami, layakkan kami untuk boleh bersama-sama hadir di dalam meja perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini, semuanya dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan bersama-sama dengan seluruh umat percaya untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sekalian dipersilahkan duduk. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Paduan Suara GFC. Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for me. See on the portals, He's waiting and watching, watching for you and for me. For you
Terima kasih kepada Paduan Suara GFC untuk pelayanannya. Kiranya puji-pujian yang disampaikan sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat yang mendengarkannya. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak setiap kita untuk membaca sebagian dari firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Ayat yang ganjil dibacakan oleh perempuan dan ayat yang genap dibaca oleh laki-laki. Demikian selanjutnya terus sampai selesai sampai di ayat ke-10. Dan pada ayat yang ke-9 kita akan membacanya bersama-sama. Mari Bapak Ibu sekalian, kita membaca dari firman Tuhan 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 10. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang di luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kita baca kembali ayat 9 bersama. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita juga akan ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini dilakukan untuk mengenang cinta Tuhan dalam hidup kita. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Sapret Pondete. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kisah salib Yesus adalah kisah tentang kasih Allah kepada manusia. Biarlah sinar di atas salib itu boleh membawa kita datang bersujud di hadapannya. Sinar di atas salib, lembut nur kasih, membawa kasih Tuhan menyinariku, hatiku telah terbuka seakan semua kasih-Mu
salib lembut penuh kasih. Sinar di atas salib lembut penuh kasih, Membawa kasih Tuhan menyinari. membawa kasih Tuhan menyinariku. Hatiku telah terbuka, serahkan semua. Kasih-Mu rapiku, terbebas dalam kasih-Mu. Aku bersujud, aku bersujud dalam kasih pelukan-Mu. Aku bersujud, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, selamanya dalam pelukan-Mu. Engkaulah Tuhanku. Aku bersujud. Aku bersujud, aku bersujud dalam kasih pelukan-Mu. Aku bersujud, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, selamanya dalam pelukan-Mu. Kaulah Tuhanku. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita sekali lagi untuk berdoa. 我们还没有听到以前，让我们一起祷告。 Bapa kami yang di sorga, 天父上帝， kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu di dalam hidup kami. 我们为着你的恩典向你献上感恩。 Secara khusus kami bersyukur Engkau masih berkenan memperdengarkan suara-Mu kepada kami melalui firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan 感 pada 谢 hari 你，借 ini. 着我们要读的圣经以及要听得到你对我们每一个人说话， Seperti bayi yang selalu rindu akan air susu yang murni dan yang rohani. 就好像婴孩一样，他总是喜欢新鲜的 Demikianlah 奶。 kami selalu merindukan firman Allah di dalam hidup 我 kami. 们也在生命中，我们渴慕你的话， Karena kami tahu kelaparan dan kehausan kami yang sesungguhnya 因为我们知道我们饥渴，我们饥饿， bukanlah kelaparan dan kehausan akan makanan jasmani, 并不是因着我们的肉体没有水、没有食物， tetapi kelaparan dan kehausan akan firman Allah. 那是我们灵里面，我们对你的话有一颗饥渴慕 Kedua 义的心。 hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menerjemahkan. 你两位仆人讲的、翻的， Biarlah Tuhan menganugerahkan hikmat, 求主你赐给他们智慧， kuasa, 赐给他们能力， supaya dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, 让今天早上所传讲的真理， Kristus ditinggikan. 基督能够被高举， Dan Roh Kudus Tuhan bekerja menarik orang datang kepada Kristus. 圣灵也能够吸引更多的人来到主的面前。 Tuhan dipermuliakan, semua kami diberkati. 主的名得着荣耀，我们得到祝福。 Puaskanlah kelaparan dan kehausan kami akan firman-Mu pagi ini. 求 Ya 主 Tuhan. 你用你的话满足我们饥渴慕义的心， Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, 奉耶稣基督的名， firman yang hidup, 活的道，
Kami sudah berdoa, kami mengucap 我 syukur. 们感恩祷告。 Sama-sama kita katakan. Amin. Amin。 Shalom, salam sejahtera seluruh jemaat GCR Kartini yang mengikuti ibadah online hari ini dari rumah kita masing-masing. 亲爱的弟兄姐妹们，早安！ Dimanapun kita berada pada saat ini, saya terus berdoa. 今天早上，或者我通常都为你们祷告， Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu 但愿神的恩惠慈爱，那超乎我们所想的， memenuhi hati dan pikiran kita Dan di senang dalam Kristus Yesus. 正是能够在基督里充满我们的心。 Amin. Amin。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kita bersyukur atas anugerah dan pemeliharaan Tuhan di dalam 我 hidup 们 kita. 感谢神的保守，神的恩典。 Kita bisa masuk di dalam bulan yang baru, bulan Juni di tahun 2020 ini. 我们能够进到新的月份，就是2020年的6月份。 Sekalipun ada banyak kesulitan, pergumulan yang kita alami, khususnya di tengah-tengah pandemik saat ini. 虽然在传染病之下，我们经历很多的困难，很多的挑战， Tetapi kita tetap bersyukur kepada Allah 但是我们仍然感恩， atas pemberian Allah di dalam hidup kita, 因为他保守了我们， di dalam keluarga kita, 也保守我们的家庭， di dalam gereja, bahkan atas negara kita. 也保守教会，保守我们的国家。 Saudara-saudara, di dalam konteks kehidupan bergereja, 弟兄姐妹，在我们教会有关教会生活， memasuki bulan yang baru 我们进入到新的月份， berarti kita juga masuk di dalam satu tema yang baru yang akan kita renungkan di sepanjang bulan ini. 我们也进入到新的主题，是我们整个月要思想的。 Saudara-saudara, tema besar gereja kita di bulan Juni ini adalah 弟兄姐妹，在这6月份的大主题是 melimpah di dalam kelemahan. 软弱中的丰盛。 Saudara-saudara, tema ini merupakan satu tema yang terintegrasi atau terkait dengan tema besar gereja kita di sepanjang tahun 2020 ini, yaitu melimpah di dalam Kristus. 弟兄姐妹，这是跟我们的教会2020年大主题在基督里丰盛有很密切相关的。 Saudara-saudara, waktu kita mendengar tema besar gereja kita di bulan ini, 弟兄姐妹，当我们听见我们这个月的主题时， melimpah di dalam kelemahan, 就是在软弱中丰盛。 mungkin sebagian dari kita akan kaget. 我们中间可能会很惊 Mungkin 讶， sebagian dari kita akan bertanya, 我们可能会问： bagaimana mungkin kita bisa melimpah di dalam kelemahan? 怎么能够在软弱中丰盛满意呢？ Bukankah dua hal itu adalah hal yang bertolak belakang? 这两件事岂不是相距不一样的吗？ Saudara-saudara, itulah yang disebut dengan paradoks. 弟兄姐妹，这就是所谓的 paradox 相对的。 Saudara-saudara, paradoks adalah sesuatu yang tampak luarnya sepertinya bertentangan. paradox 它的外表看起来是相对的， Tetapi sebenarnya di dalamnya sejalan. 但是里头却是平行的。 Paradoks adalah sesuatu yang tampak luarnya sepertinya kontradiksi. paradox 在外表看起来好像是相距的， Tetapi sebenarnya di dalamnya adalah harmoni. 但是里面却是很和谐的。 Dan di dalam Alkitab begitu banyak kebenaran yang disingkapkan di dalam bentuk paradoks. 那么在圣经里面有很多的真理，也是以这种相对论 Saya 来提 kasih 出来的。 beberapa contoh 我举几个 di 例 dalam 子。 Alkitab. Misalnya kalau kita membaca khotbah di bukit, 我们若是听耶稣在山上的讲道， Tuhan Yesus pernah berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. 耶稣说：“为义受逼迫的人有福了。” Saudara, bagaimana mungkin orang yang dianiaya bisa berbahagia? 弟兄姐妹，怎么因为被逼迫的人会有福呢？ Bukankah ini adalah dua hal yang saling bertolak belakang? 这岂不是相对的吗？ Tetapi itulah kebenaran yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita. 但是这就是圣经教导我们的 Itulah 真理， kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. 也是耶稣教导给我们的真理 Dan。itulah yang disebut dengan paradoks. 这就是所谓的相对论。
Contoh lain misalnya, 再举一个例子， Tuhan Yesus juga pernah berkata, 耶稣也曾经说， barang siapa mempertahankan nyawanya 得着生命的 akan kehilangan nyawanya. 将要失去生命， Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, 但是为我失去生命的， Tuhan Yesus berkata, dia akan mendapatkan nyawanya. 耶稣说他就要得着生命。 Saudara-saudara, ada begitu banyak contoh paradoks seperti ini yang bisa kita temukan di dalam Alkitab. 弟兄姊妹，在圣经里面，我们可以看到很多这一种的相对论。 Dan di sepanjang bulan ini, 那么在整个的6月份， di bawah payung tema melimpah di dalam kelemahan, 那么在软弱中丰盛的这个大题下面， kita akan bersama-sama merenungkan seri tema khotbah paradoks. 我们要来思想一些有关相对论的讲道， Dan kita akan memulai perjalanan iman kita untuk melimpah di dalam kelemahan. 让我们的信心正是能够在软弱中能够丰盛。 Dengan merenungkan satu tema di minggu pertama ini, 让我们在第一个主日思想这个题目， yaitu jika aku lemah, maka aku kuat. 也就是说，若是我软弱的话，我就刚 Jika 强了； aku lemah, maka aku kuat. 我若软弱，我就刚强了。 Nah, saya ajak kita kembali untuk melihat bagian Alkitab yang sudah kita baca secara bertanggapan tadi. 那么，我们再次回到刚才念过的起因经文， Dari 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 那是哥林多后书12章1到4节。 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 哥林多后书第12章1到4节。 Untuk menghemat waktu kita tidak akan membaca keseluruhan ayat, 我们不整段的来念， tapi saya akan membacakan beberapa bagian dari 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ini. 让我选几节念给弟兄姐妹们听。 Yaitu ayat 1, ayat 5, lalu kita lompat ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. 第1节、第5节、第9节，然后第4节。 Begini kata firman Tuhan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan yang kuterima dari Tuhan. Ayat 5. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 亲爱的弟兄姐妹们， Saya tidak tahu seberapa sering kita mendengar kata-kata motivasi seperti ini. 我不知道你是否常常听见一些鼓励人的话语， Kamu harus kuat. 比如说你要刚强， Jangan sampai kamu kelihatan lemah. 你不要被人看起来是一个软弱的人， Itu akan menjadi celah bagi orang untuk menyerang dan menjatuhkan kamu. 那会让人有一个破口，有一个机会来攻击你，甚至把你摔倒。 Saya sendiri entah sudah berapa kali mendengar kata-kata seperti ini. 我不知道听了好多次这样的话。 Saudara, jika kita memikirkan apa yang ada di balik kata-kata motivasi seperti ini, 若是我们要思想这种鼓励人的话语的这个背后的事的话， ingin menunjukkan bahwa kelemahan yang ada di dalam diri seseorang 也就是说，一个人的软弱 adalah sebuah aib. 是一个羞耻的事。 Jadi kita seolah-olah dipaksa untuk selalu tampil sempurna tanpa cacat celah. 也就是说，我们常常被强迫能够有一个很完美的表现。
Oleh sebab itu banyak orang yang selalu berusaha untuk tampil sempurna. 以至于有很多的人，他们总是在外表看起来是很完美的， Dengan memanipulasi diri dan hidup mereka di dalam kepura-puraan untuk menutupi segala kelemahan mereka. 他们用一些虚伪的形状、虚伪的行动来包裹他们的软弱。 Tetapi pertanyaannya, apakah benar demikian? 但是事实上是不是如此呢？ Apakah Alkitab mengajarkan demikian? 圣经是不是做如此的教导呢？ Saudara, hal ini jelas berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Sebagaimana tadi kita baca di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya ke-10. 弟兄姐妹，这是跟保罗在哥林多后书12章第1到第12节所教导的是完全不一样的。 Konteksnya adalah 那么保罗要提出来的， di tengah-tengah berbagai serangan yang dilakukan oleh guru-guru palsu 也就是说那些假师傅所教导的， yang dialamatkan kepada Rasul Paulus 他指着保罗所说的那些话 untuk menyerang kerasulan dan pengajarannya, 来攻击保罗使徒的地位以及他的教导。 sebagaimana bisa kita lihat di dalam pasal 10 dan pasal yang ke-11. 我们可以在11节这里看见， Saudara, Rasul Paulus sama sekali tidak berusaha untuk menunjukkan kekuatannya. 保罗没有设法去显出他的能力， Rasul Paulus sama sekali tidak berusaha untuk menutupi kelemahannya. 保罗也没有去掩饰他的软弱， Tapi sebaliknya 3 kali dia mengatakan bahwa dia bermegah di dalam kelemahannya. 相反的，他3次他说：“我以我的软弱为夸口。” Di dalam ayat yang ke-5 Rasul Paulus berkata, 在第5节，保罗说 atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahanku. 我要夸口，但是为我自己，除了我的软弱以外，我并不夸口。 Lalu diulangi sekali lagi dalam ayat 9 bagian B. 然后第9节的下半节， Dia berkata, sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku. 他说：“所以我更喜欢夸自己的软弱。” Dan sekali lagi dia mengatakannya di dalam ayat yang ke-10 bagian A. 然后第4节的上半节，他在说： Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan di dalam kesesakan. Oleh karena Kristus. 他说：“我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、急难、逼迫、 Saudara, 困苦 Rasul 为可喜乐 Paulus 的。” bermegah di dalam kelemahannya. 保罗是在软弱中夸口。 Pertanyaannya, mengapa Rasul Paulus bermegah di dalam kelemahannya? 为什么他要为他的软弱夸口呢？ Alkitab memberikan jawaban kepada kita di dalam ayat yang ke-10 bagian B. 在第4节的下半节给我们一个答案。 Alkitab berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 保罗说：“因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。” Saudara, inilah tujuan Rasul Paulus mengapa dia senang bermegah di dalam kelemahannya. 这就是为什么保罗会因着他的软弱而夸口的原因。 Karena justru di dalam kelemahannya lah dia boleh mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. 因为在他的软弱里面，他可以经历上帝的大能。 Saudara, inilah paradoks dari sebuah kehidupan Kristen. 这就是基督徒生活的一种相对论， Kekuatan di dalam kelemahan. 在软弱中的能力。 Dan inilah tema pertama yang akan kita renungkan bersama dalam seri tema paradoks kita di sepanjang bulan ini. 这就是我们整个月里面我们要思想的这个题目。 Sebab jika aku lemah, Rasul- maka aku kuat. 我软弱，我就刚强了。 Saudara-saudara, saya kasih tahu dari awal. 其实弟兄姐妹，我告诉你， Setidaknya ada 2 alasan yang diberikan oleh Alkitab kepada kita, khususnya dari 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 在哥林多后书12章1到4节，圣经告诉我们2个真理。 Mengapa kita justru mengalami kekuatan dari Tuhan di dalam kelemahan kita? 为什么我们能够在软弱中经历上帝的大能呢？
Dua alasan mengapa kita harus bermegah di dalam kelemahan kita. 有2个原因，为什么我们要在软弱中夸口呢？ Alasan yang pertama, 第一个原因， karena melalui kelemahan Ingat. kita diingatkan untuk tidak meninggikan diri di hadapan 你 Tuhan. 在软弱中，我们被提醒不要高举自己。 Karena melalui kelemahan kita diingatkan untuk tidak meninggikan diri di hadapan Tuhan. 因着我们的软弱，我们被提醒不要在神的面前高举自己。 Kebenaran ini yang bisa kita temukan di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. 这个真理可以从第1节到第7节那里看见。 Saudara Rasul Paulus tidak malu mengakui kelemahannya. 保罗他不会害羞，当他承认他的软弱的时候， Dengan berterus terang di dalam ayat yang ke-7 kepada jemaat di Korintus ia berkata, 他很真实的告诉哥林多的信徒们， Aku diberi duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. 他说他有一根刺架在他的肉体上，就是撒旦的差役。 Saudara-saudara, apa artinya duri di dalam daging yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini? 那么保罗说到有一根刺架在他的肉体上是什么一回事呢？ Kata duri di dalam ayat ini, di dalam bahasa aslinya, 那么刺在他的原文里面， itu menunjuk kepada tiang pancang atau tiang penyiksaan. 是一个珠子或者一个让人行刑罚的珠子。 Saudara-saudara, kata ini secara figuratif 那么这一句话的意义 dipakai untuk menggambarkan penderitaan yang amat sangat. 它比喻是一个很严重的苦难。 Kata ini dipakai untuk menggambarkan penderitaan yang luar biasa. 是描述一个很严重的苦难。 Jadi ketika Rasul Paulus berkata duri di dalam dagingnya, 当保罗说有一根刺架在他的肉体上， itu menggambarkan satu penderitaan yang luar biasa, yang sangat hebat, yang sedang dialami oleh Rasul 是 Paulus. 描述他正在经历的一个极大的苦难， Bahkan penderitaan itu bukanlah penderitaan yang sementara, 甚至他的这个苦难不是短暂的， tapi satu penderitaan yang berlangsung secara terus-menerus. 是持久的。 Dari mana kita tahu bahwa penderitaan itu berlangsung secara terus-menerus? 我们怎么知道他经历的苦难是持久的呢？ Saudara, kita bisa mengetahuinya dari kata kerja menggoco yang digunakan di dalam ayat yang ke-7 ini, yang digunakan di dalam bentuk waktu sekarang. 那么我们可以在第7节那里看见有一句话，就是这个撒旦的差役，那 Satu 是 bentuk waktu 现在 untuk 时。 satu bentuk waktu untuk menggambarkan satu peristiwa yang terjadi secara 也 terus-menerus. 就是说，他所经历的事是持久不断的。 Saudara-saudara, ada yang tahu apa artinya menggocok? 你知道这句话的意义吗？ Ayo, boleh angkat tangan di rumah. Tahu artinya menggocok? 就是mengocok。 Jujur saya juga lumayan tidak familiar dengan kata ini. 其实我也不很熟悉这句话， Tetapi jika kita memeriksa di dalam bahasa aslinya, 但是若是我们看它的原文， kata yang diterjemahkan sebagai menggocok di dalam ayat ini, 那么这里这一节所提到的这句话， itu juga bisa diartikan dengan meninju atau memukul. 也有一种是攻击或者击打的意义。 Saudara-saudara, duri di dalam daging yang dialami oleh Rasul Paulus 保罗所经历的刺在他的肉体里面， merupakan satu pukulan yang terjadi secara terus-menerus dan membuat Rasul Paulus benar-benar sangat menderita. 是一个持续不断的攻击，让使徒保罗感觉到非常的 Oleh 难 sebab 过。 itu tidak heran jika di dalam ayat yang ke-8 3 kali dia berdoa, 3 kali dia berseru kepada Tuhan. 所以不奇怪，在第8节保罗说他3次向主呼求， Supaya duri di dalam daging itu diangkat 求 daripada. 主把他的刺能够拿开。
Tetapi pertanyaan yang lebih mendalam adalah, 但是更深的问题是， apakah duri di dalam daging yang terus-menerus membuat Rasul Paulus begitu menderita? 那么这个加在保罗肉体上的刺，让他感觉到非常难过的。 Saudara-saudara, mengenai hal ini para penafsir berbeda di dalam menafsirkan duri di dalam daging yang sedang dialami oleh Rasul Paulus. 那么有不少的解经家对这根刺有不同的解释。 Ada penafsir yang mengartikannya sebagai kelemahan fisik seperti penyakit malaria, epilepsi atau penyakit mata. 有的他们解释说是好像一种疾病疟疾或者癫痫或者其他的病。 Ada juga penafsir yang menafsirkan sebagai gangguan emosi seperti depresi yang sedang dialami oleh Rasul Paulus. 有的解释为是保罗经历的一个这个情感上的压力。 Dan ada juga penafsir yang menghubungkannya dengan moralitas karakter Paulus seperti cobaan yang bersifat seksual. 有的解释为好像是保罗的性格的一种道德性，那么他面对这个性欲的这个冲击。 Dan ada juga yang menghubungkannya dengan oposisi atau penentang-penentang Rasul Paulus yang terus-menerus menentang 那么有 Paulus 的 di dalam pelayanan. 是看为是那些假师傅，他们不住的攻击保罗。 Tetapi jika kita perhatikan konteks dekat dari perkataan Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-7 ini, yaitu ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 就是我们看保罗在这里从第一节提到，从第一节到第6节所提到的事， Maka kemungkinan paling besar dengan duri di dalam daging yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini, 那么保罗所谓的一根刺，最大的可能性是 sangat berhubungan erat dengan pengalaman rohani yang dialami oleh Rasul Paulus 14 tahun sebelumnya. 是跟他在14年前所经历的一个属灵的事件非常有密切的 Sebagaimana 相关。 digambarkan di dalam ayat 2 sampai ayatnya yang ke-4. 那么在第2节一直到第4节， Di mana Tuhan pernah mengangkat Rasul Paulus 神 ke tingkat yang ketiga dari surga. 神把保罗提到第3层天上去， Di mana di sana dia mendapatkan penglihatan-penglihatan yang luar biasa. 那么他在那里看见一个异象， Di mana di sana dia mendengarkan perkataan-perkataan yang belum pernah didengar oleh manusia sebelumnya. 他也听见了一些隐秘的言语是人不可说的。 Dan oleh karena pengalaman rohani yang luar biasa ini, 那么就是因着他很特殊的属灵的经历， Rasul Paulus menyebut dirinya diberi duri di dalam daging. 保罗就说，神就加给他一根刺在他的肉体上， Yaitu utusan iblis untuk menggocok atau memukul dia secara terus-menerus. 那就是撒旦的参与，持续不断的攻击他， Dan itu benar-benar membuat dia sangat-sangat menderita. 是在让他非常的难过。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， hal ini mengisyaratkan kepada kita 这件事告诉我们， bahwa duri di dalam daging yang diberikan kepada Rasul Paulus 保罗肉体上的那根刺， adalah untuk mencegah dia supaya dia tidak jatuh di dalam dosa, meninggikan diri atau menyombongkan diri. 是让他不至于有一个至高的那种感觉，让他落在骄傲的最终。 Mengenai tujuan ini di dalam ayatnya yang ke-7, 2 kali Rasul Paulus berkata supaya aku jangan meninggikan diri. 那么在第7节，保罗2次说，就是免得我过于自高。 Jadi tujuan duri di dalam daging yang dialami oleh Rasul Paulus, 那么保罗所经历的一根刺架在他的肉体上， yang diizinkan oleh Allah terjadi di dalam hidupnya, 是神所许可的， adalah supaya Rasul Paulus tidak meninggikan diri 是 di 让 hadapan Tuhan. 保罗不至于过于自高， Supaya Rasul Paulus tidak menyombongkan diri 让 di 他 hadapan Tuhan. 不至于骄傲。 Saudara-saudara, oleh sebab itu Rasul Paulus bermegah di dalam kelemahannya.
所以保罗他在软弱中他夸口， supaya dia tidak meninggikan diri 让 di 他 hadapan. 不至于在神的面前自高。 Di sisi yang lain hal ini menunjukkan kepada kita 另一方面告诉我们， bahwa kelemahan adalah hal yang wajar di dalam kehidupan Kristen. 软弱在基督徒的生活中是免不了的。 Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kelemahan adalah sesuatu yang biasa di dalam kehidupan orang percaya. 软弱在信徒们的生活中是免不了的。 Kelemahan tidak perlu disangkali. 软弱不需要被看为是一件羞耻的事， Kelemahan tidak perlu ditutup-tutupi. 软弱不需要去掩饰。 Tentunya kelemahan yang dimaksudkan di sini 当然，这里举的软弱 bukanlah kelemahan yang berhubungan dengan dosa kita. 不是跟我们的罪有相关的， Jika kelemahan yang kita alami oleh karena dosa kita, 就是因着罪我们经历软弱的话， maka kita tidak patut memegahkan diri. 我们就不配去夸口了。 Sebaliknya kita harus malu dan bertobat di hadapan Tuhan. 相反的，我们应该感觉到羞耻，在神 Tetapi 的面 jika 前悔 kita 改。 harus mengalami kelemahan karena pergumulan dan penderitaan yang diizinkan oleh Allah terjadi di dalam hidup kita, 但是，若是神许可我们经历这些苦难的话， di dalamnya kita tetap memiliki alasan untuk bermegah. 那么我们仍然有原因可以让我们夸口的， Dan itu adalah kekuatan kita 那 di 是我 hadapan 们的 Tuhan. 力量、能力。 Mengapa demikian, saudara? 为什么会如此呢？ Karena kelemahan justru dapat mengingatkan siapa diri kita di 因 hadapan. 为软弱能够让我们再次的醒悟到我们是何等样的人。 Karena kelemahan akan mengingatkan bahwa kita adalah manusia yang rapuh dan terbatas di hadapan Tuhan. 软弱让我们记得我们在神的面前是有限的，是能够朽坏的。 Karena kelemahan akan mengingatkan kita untuk terus-menerus bergantung kepada Tuhan. 软弱让我们能够持续不断的信靠主。 Karena kelemahan akan mengingatkan kita supaya kita tidak meninggikan diri atau menyombongkan diri 软 di 弱 hadapan. 让我们不至于在神的面前骄傲。 Saudara yang dikasihi oleh 亲 Tuhan. 爱的弟兄姐妹们， Satu contoh sederhana, 一个很普通的例子， satu contoh yang sangat relevan, 也是很实际的， yang sangat erat hubungannya dengan pergumulan yang sedang kita alami hari-hari ini. 也跟我们这个时候所经历的挣扎挑战有密切关系的。 Sebelum wabah corona melanda dan meluluhlantahkan dunia, 当新冠病毒还没有蔓延到全世界，还没有破坏这个世界的时候， dari akhir tahun yang lalu sampai pertengahan tahun ini, 就是从去年底一直到今年中旬， mungkin banyak orang yang merasa bahwa dirinya hebat. 有很多的人以为他们了不起， Mungkin banyak orang yang merasa bahwa dirinya kuat. 以为他们很刚强， Mungkin banyak orang yang merasa bahwa dirinya sehat. 以为他们很健康。 Dan banyak orang yang merasa bahwa dia memiliki 很 segala-galanya. 多的人以为他们拥有了一切， Bahkan di dalam segala kenyamanan hidup yang mereka miliki, 甚至他们所拥有的舒适的生活， entah sadar atau tidak sadar, 无论他们明明的知道或不知道， mungkin seringkali mereka merasa bahwa mereka tidak lagi membutuhkan Tuhan 可能 di 他 dalam 们觉 hidup 得 mereka. 他们不需要神了。 Tetapi mari kita perhatikan setelah pandemi ini melanda, 但是当我们注意，当这个疫情蔓延到全世界的时候， di mana ekonomi dunia menjadi guncang, 那么整个世界都摇动了， resesi dan krisis ekonomi mengintai, 那么经济的衰退也出现了， pabrik-pabrik menjadi tutup dan tidak bisa beroperasi. 有很多的工厂都关门了， Dan sebagian orang harus kehilangan pekerjaan dan penghasilan mereka. 很多的人失去工作，失去收获， Bahkan rumah-rumah ibadah termasuk gereja 甚至敬拜神的地方教会， yang sebelumnya begitu sibuk dengan berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan 以前是忙碌于很多有关宗教的那些仪式， mendadak menjadi sepi dan sunyi senyap. 忽然就变得静下来了。 Dan yang lebih mengerikan adalah sakit, penyakit, dan kematian begitu dekat.
更 dengan 可怕的，我们看见很多的人生了病，很多的人死亡。 Baru di dalam keadaan seperti inilah 就在这种的状况之下， banyak orang yang sebelumnya melupakan dan meninggalkan Tuhan, 有很多的人以前离开了神，忘记了神， mulai kembali lagi kepada Tuhan. 他们重新回到神的面前。 Baru di dalam keadaan seperti inilah 就在这种的状况 banyak 之 orang 下 yang， sebelumnya melupakan dan meninggalkan Tuhan, 有很多忘记神、离开神的 baru 人， kembali lagi berseru minta pertolongan kepada 他 Tuhan. 们再次向神呼求，求神的帮助。 Baru di dalam keadaan seperti 就 inilah 在这种的状况之 banyak 下 orang，yang sebelumnya melupakan dan meninggalkan 那 Tuhan, 些忘记神、离开神的人， menyadari bahwa kita dan apa yang kita miliki 他们醒悟到他们自己、他们拥有的一切， sesungguhnya tidak ada apa-apanya di 其 hadapan 实 Tuhan. 算不了什么。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kelemahan mengingatkan kita bahwa kita adalah fana dan terbatas di 软 hadapan. 弱提醒我们，我们是有限的，我们是腐朽的。 Kelemahan mengingatkan kita 软弱提醒我们， bahwa kita adalah nothing, tidak ada apa-apanya di 其 hadapan 实 Tuhan. 我们什么都没有。 Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姐妹们， belajar menerima kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita di hadapan Tuhan 让我们在神的面前，我们学习接受我们的软弱， akan menolong kita untuk selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. 会帮助我们常常在神的面前有谦卑的态度、谦卑的心。 Kelemahan mengingatkan kita 软弱提醒我们， untuk tidak meninggikan diri dan menyombongkan diri 我们 di hadapan Tuhan. 在神的面前不要骄傲，不要自高。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， sebanyak apapun pergumulan hidup yang sedang kita alami 无论 pada saat ini, 这个时候我们经历有多大的挣扎、困难， seberat apapun pergumulan hidup yang sedang kita pikul pada hari-hari ini, 我们今天所承担的那些生活的重担， sebagai hamba Yesus Kristus, 我身为基督耶稣的仆人， saya sangat mengerti apa yang sedang kita alami pada saat ini. 我正是明白你们今天所经历的。 Sebagai hamba Yesus Kristus, 我身为基督的仆人， izinkan saya untuk menyampaikan kabar baik ini kepada kita semua, 让我把一个好消息传给你们。 bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita 耶 semua. 稣基督他非常的爱我们， Jika dia mengizinkan segala pergumulan terjadi di dalam hidup kita, 若是他允许我们经历许多的挣扎、困难的话， karena dia punya maksud yang baik di dalam hidup, 其实在我们的生命中，他有美好的旨 karena 意 dia，begitu mengasihi kita, 因为他那么的爱我们， supaya kita jangan jatuh di dalam dosa, meninggikan diri atau menyombongkan diri 让我 di 们 hadapan 不要骄傲，不要高举自己，让我们落在最终， supaya kita tidak semakin jauh 让 dari 我 Tuhan. 们不会更远离他。 Oleh sebab itu, di dalam segala pergumulan hidup yang sedang kita alami, 所以 pada 这个时候，我们所经历的许多困难挣扎， di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, 在耶稣基督的恩典里面， kita tetap memiliki alasan untuk bermegah. 我们有一个可以夸口的原因， Kita tetap memiliki alasan untuk berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 我们可以很放胆的说，因为我软弱，所以我可以自夸。 Mengapa? 为什么呢？ Justru di dalam kelemahan kita akan mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. 为什么在软弱中，我们就能够经历神的大能呢？ Mengapa kita harus bermegah di dalam kelemahan kita? 我们为什么要在软弱中夸口呢？ Alasan yang kedua, 第二个原因， karena di dalam kelemahanlah kasih karunia Tuhan bekerja secara sempurna di dalam hidup kita. 因为在我们的软弱中，神的恩惠慈爱就很完全的动工了。 Karena di dalam kelemahanlah kasih karunia Tuhan itu bekerja secara sempurna
di 因为 dalam hidup. 在我们的软弱中，神的恩惠慈爱就很完美的在我们的身上动工了。 Kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-10. 这个真理可以在第8节到第10节那里看见。 Saudara-saudara, di dalam kelemahan yang dialami oleh Rasul Paulus. 那么使徒保罗所经历的软弱， Di dalam ayat yang ke-8, Alkitab mengatakan 第8节圣经这么说， dia sudah 3 kali berdoa, berseru kepada Tuhan. 他3次向神呼求， Agar Tuhan mengambil duri dalam daging itu dari dirinya. 求神叫这个刺离开他。 Saudara-saudara, 3 kali berseru 他3次向神呼求， itu merupakan cara pengungkapan bahwa Rasul Paulus sudah sering sekali berdoa akan hal itu. 表明使徒保罗常常为着这件事向神祷告祈求。 3 kali berseru juga menunjukkan 3次向主呼求，也就 bahwa 是说， Paulus juga sebenarnya tidak tahan lagi dengan duri di dalam daging yang sedang dialaminya. 他已经忍不住这个痛苦，这根刺刺在他的肉体上。 Menunjukkan bahwa dia sudah tidak tahan lagi dengan duri di dalam daging yang terus-menerus membuat dia sangat menderita. 这根刺持续不断的让他感觉到非常的痛苦， Jadi Rasul Paulus pun sebenarnya 所以使徒保罗 tidak suka terus-menerus hidup di dalam penderitaan. 他不喜欢持续不断的活在苦难里面。 Saudara-saudara, apa sih yang enak dari penderitaan? 过一个苦难的生活有什么好呢？ Apa yang enak dari pergumulan? 在挣扎里面过生活又有什么好呢？ Tidak ada. 没有好处的。 Penderitaan tetap penderitaan. 苦难乃是苦难， Pergumulan tetap pergumulan. 挣扎乃是挣扎， Tidak ada yang enak di dalam penderitaan. 其中没有一点好处 Tidak ada 的， yang enak di dalam pergumulan. 没有感觉到让我们舒适的感觉。 Oleh sebab itu tidak heran kalau 3 kali Rasul Paulus berseru, berdoa supaya duri di dalam daging itu diangkat 所 dari 以 dalam 不奇 diri. 怪，保罗3次向神呼求，求神能够让他的刺离开他， Menarik untuk kita perhatikan. 这是很吸引人的。 Apakah Tuhan mengabulkan doa Paulus 难道神不应允保罗的祷告吗？ dengan mengangkat penderitaan itu dari dalam dirinya? 然后把这个苦难取去。 Apakah Tuhan mendengar dan menjawab doa Rasul Paulus sesuai dengan permintaannya? 难道说神答应保罗的祷告吗？ Saudara-saudara, perhatikan jawaban Tuhan kepada Paulus di dalam ayat 9 bagian A. 注意第9节的上半节，这就是神对保罗祷告的一个反应。 Alkitab berkata, 圣经说， tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 上帝对保罗说：“我的恩典够你用，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。” Saudara, dari kacamata manusia, 弟兄姐妹，用人的眼光来 bukankah 看， ini jawaban doa yang sangat mengecewakan? 这岂不是一个让人失望的 Bukankah ini 答 jawaban doa 案？ yang tidak sesuai dengan permintaan Rasul Paulus? 也不合乎保罗所要求的。 Apakah doa Rasul Paulus kurang manjur? 难道说保罗祷告不 Apakah 见效 doa 吗？ Rasul Paulus kurang tokcer? 难道说他的祷告不合 Atau 神的 apakah 旨意 doa 吗？ Paulus kurang iman sehingga Tuhan tidak mengabulkan 难道 permintaan? 他的祷告缺少信心，让神不答应吗？ Tentu saja bukan itu alasannya. 当然不是那个原因。 Perhatikan alasan Tuhan kepada Rasul Paulus di dalam ayat 9 bagian B. 你注意第9节，神对保罗所说的话。 Tuhan berkata supaya di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 神说：“就在你的软弱中，让我的能力能够得以完全。” Justru di dalam kelemahan Rasul Pauluslah kasih karunia Tuhan bekerja secara sempurna. 那么，就是在保罗的软弱中，神的全能能够显得完全。 Oleh sebab itu dalam ayat 9 bagian B Rasul Paulus berkata, 所以第9节的下半节，保罗说 sebab itu aku terlebih suka, aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus
turun menaungi aku. 所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复辟我。 Dan diulangi lagi sekali lagi di dalam ayat 10 bagian A. 那么第4节他在重复， Rasul Paulus berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahanku. 保罗说：“我在软弱中是可喜乐的。” Saudara-saudara, mengapa Rasul Paulus senang dan rela di dalam kelemahannya? 为什么保罗他愿意或者能够在苦难中喜 Mengapa 乐 Rasul 呢？ Paulus bermegah di dalam kelemahannya? 他为什么在软弱中能够夸口呢？ Ayat 10 bagian B, Alkitab memberikan kita jawaban. 第4节的下半节，圣经告诉我们： Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。 Jadi inilah alasannya mengapa Rasul Paulus lebih senang atau bermegah di dalam kelemahan yang dialaminya. 所以这就告诉我们，为什么保罗在软弱中他能够夸口，为什么他会感觉到喜乐呢？ Supaya di dalam kelemahannya lah dia boleh mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. 因为他在软弱中，他能够经历神的全能。 Saudara-saudara, inilah paradoks yang indah dari kehidupan Kristen. 这就是基督徒所经历的一个很美的相对的事。 Bagi seorang Kristen, 对一位基督徒来说， bermegah di dalam kelemahan 在软弱中夸口， adalah jalan untuk mengalami kasih karunia dan kuasa Allah yang sempurna. 是让我们能够得着上帝的能力。 Mengapa demikian? 为什么会这样呢？ Karena ketika kita merasa kuat, 当我们觉得我们很刚强， kita tidak akan merasakan betapa besarnya kita memerlukan anugerah Tuhan 我 di 们 dalam 就 hidup 不 kita. 觉得我们需要神的恩典了。 Karena ketika kita merasa hebat, 当我们觉得了不起， kita tidak akan merasa bagaimana anugerah dan kuasa Tuhan yang besar itu 就不再觉得神拿伟大的能力、 bekerja 伟大的恩 secara 典， luar biasa di dalam hidup kita. 他把这些都赐给了我们。 Karena kalau kita merasa bahwa kita masih ada andil sedikit saja di dalam hidup kita, 当我们觉得在生命中我们有可以做的事，我们 maka 做了 kita 一些事， tidak akan merasakan betapa ajaibnya kuasa dan anugerah Tuhan itu di dalam 我们 hidup 就 kita. 不会觉得在生命中神拿奇妙的能力、奇妙的作为。 Tetapi sebaliknya ketika kita merasa bahwa kita tidak kuat, 但是相反的，当我们觉得我们没有力 ketika 量的 kita 时候， merasa bahwa kita tidak mampu, 当我们觉得我们不能做什么的 ketika 时 kita 候， merasa bahwa kita tidak berdaya di 当我 hadapan 们觉得我们无奈的时候， justru disitulah ruang bagi kuasa dan anugerah Tuhan untuk bekerja secara sempurna 就 di 在那 dalam 里，神 hidup 的 kita. 能力、神的恩典就能够很完全的显露出来。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh 亲爱 Tuhan 的 kita 弟 Yesus, 兄姐妹们， apakah duri di dalam daging kita pada saat ini 这个时候我们入中的刺又是什么呢？ yang membuat kita benar-benar merasa tidak berdaya, 让我们感觉到无奈， yang membuat kita merasa benar-benar lemah. 让我们感觉到实在的软弱。 Mungkin di antara kita pada saat ini 可能我们中间这个时候， ada yang sedang bergumul dengan masalah di dalam rumah tangga atau keluarga kita yang banyak masalah dan berantakan. 有的觉得有的经历了家庭里面的很严重的问题， Mungkin di antara kita 可能在我们中间， ada yang sedang bergumul dengan usaha atau bisnis kita yang sedang terpuruk. 为着我们的工作、我们的业务，这个时候有阻碍，感 Bahkan 觉 mungkin 到 terancam 难过， bangkrut karena dampak dari wabah corona pada saat ini. 或者我们破产了， Atau mungkin ada di antara kita yang sedang menjerit karena beberapa bulan ini kita sudah kehilangan pekerjaan dan penghasilan kita oleh karena dampak dari pandemi saat ini. 或者我们中间在这几个月里面，因着新冠病毒的疫情，那么失去了我们的工作。 Dan apapun yang menjadi beban pergumulan hidup kita saat ini, 无论我们这个时候经历何等样的 yang membuat kita merasa benar-benar bahwa kita tidak berdaya, Archie, kita yang- tidak kuat lagi untuk menanggungnya. 让我们在
也没有能力来承担这个重担。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh 亲爱的弟兄姐妹们， jangan malu. 你不要害羞， Datang kepada Tuhan. 来到神的面前吧。 Akui segala ketidakberdayaan kita dan serahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. 你承认你的无能为力，把一切的重担交托在神的手中。 Justru waktu kita merasa kita tidak berdaya, 当我们觉得我们无能为力的时候， justru waktu kita merasa kita tidak sanggup, kita tidak kuat, 当我们不能够做什么的时候， pada saat itulah kuasa dan anugerah Allah yang sempurna itu akan bekerja 那个 di 时 dalam. 候神的全能、神的恩典就会临到我们的身上。 Tuhan akan memberikan kita kekuatan. 神要赐给我们力量， Dia akan menyediakan bagi kita jalan keluar. 他要为我们预备出路， Sehingga kita sanggup menanggung segala perkara di dalam 让我们 Dia. 能够承担一切的重担。 Bahkan seberapa hancurnya pun hidup kita pada saat ini. 无论这个时候我们的生活破碎到何种的程度， Mungkin di antara kita ada yang merasa bahwa saya adalah seorang pendosa besar. 可能有的觉得他是一个大罪人， Hidup saya begitu hitam. 我的生命是那么的黑暗 Begitu，banyak kejahatan yang saya lakukan di dalam hidup saya. 是有那么多的邪恶在里 Saya 头。 tidak layak di hadapan Tuhan. 我在神的面前是不 Saya 配， begitu hina di hadapan 在 Tuhan. 神的面前我是那么的卑微。 Sekali lagi jangan malu. 再说一次，不要害羞， Datang kepada Kristus. 来到基督的面前吧。 Karena Alkitab berkata di dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-17. 因为圣经里面在马太福音8章17节 Kristus 那里 telah 这么说， memikul segala kelemahan dan penyakit kita. 基督已经代替了我们的软弱，我们的疾病。 Dan itulah yang dia lakukan dengan sempurna di atas. 他在十字架上，他很完全的担当了这一切。 Waktu kita merasa kita tidak layak 当我 di 们 hadapan 觉 Allah. 得我们在神的面前是不配的， Pada saat itulah kuasa dan anugerahnya sempurna 那个时 bekerja 候， di 神 dalam kita. 完美的恩典、完美的能力就临到我们。 Kelemahan bukanlah sebuah aib, 软弱不是一件羞耻的事， tetapi satu jalan bagi kita untuk mengalami anugerah dan kuasa Tuhan yang sempurna. 是让我们能够经历上帝全能、上帝恩典的一条路。 Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 保罗说：“当我软弱的时候，我就刚强了。” Ada dua alasan yang diberikan oleh firman Tuhan kepada kita hari ini. 那么今天神的道给我们两个原因， Khususnya dari 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 特别是哥林多后书12章第1到第4节。 Mengapa justru di dalam kelemahan kita bisa mengalami kekuatan yang daripada Tuhan? 为什么在软弱中就能够经历上帝的能力呢？ Mengapa kita tetap bisa bermegah di dalam kelemahan kita? 怎么我们能够在软弱中夸口呢？ Alasan yang pertama. 第一个原因， Karena melalui kelemahan kita, 因为借着我们的软弱， kita diingatkan untuk tidak meninggikan diri di 我 hadapan 们被提醒不要自高。 Alasan yang kedua. 第二个原因， Karena melalui kelemahanlah 因为借着我们的软弱， kasih karunia dan kuasa Tuhan secara sempurna Sang bekerja di dalam. 上帝的能力、上帝的恩典、慈爱就显现在我们的身上。 Sebab jika aku lemah, 因为当我软弱的时候， maka aku kuat. 我就刚强了。 Mari kita semua yang ada di rumah, 让我们在家里的弟兄姐妹们， bersama-sama dengan saya kita ucapkan sekali lagi kalimat ini. 我们再重复这句话： Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。 Momen tahukah? Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Yang sekali lagi boleh menguatkan, menghiburkan,
bahkan menggelisahkan hati kami yang perlu dan harus diubahkan oleh Tuhan. Di tengah-tengah berbagai kelemahan yang sedang dialami oleh jemaat-Mu pada saat ini, oleh karena berbagai kesulitan, pergumulan yang mereka alami di dalam hidup mereka, baik mereka yang sedang bergumul di dalam rumah tangga, keluarga mereka yang ada masalah, mereka sedang bergumul dengan usaha pekerjaan mereka yang sedang sulit di tengah-tengah masa pandemi pada saat ini, atau mereka yang terpaksa harus kehilangan pekerjaan mereka, atau mereka juga sedang bergumul di dalam kelemahan tubuh mereka, atau kelemahan tubuh orang-orang yang mereka kasihi pada saat ini. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan jalan keluar, bahkan kemenangan yang daripada Tuhan atas setiap pergumulan yang sedang dialami oleh jemaat. Sebentar kami akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan Tuhan. Sekali lagi kami berdoa, mohon Tuhan menyucikan, menguduskan kami, supaya kami boleh layak berbagian di dalam perjamuan Tuhan ini. Sehingga perjamuan Tuhan ini benar-benar meninggikan Kristus, mendatangkan berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama menaikkan pujian PPK nomor 54. Kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. PPK nomor 54, bawalah aku dekat ke salib. Kita naikkan bait yang pertama saja. Bawalah aku Yesus dekat ke salib-Mu, air hidup dan darah-Mu sucikan hatiku. Salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah. Refrennya, salibnya. Salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan yang kita lakukan setiap minggu pertama di bulan berjalan. Pertama disediakan bagi kita yang sudah menguji diri kita di hadapan Tuhan. Selalu saya ingatkan bahwa perjamuan Tuhan sepenuhnya bergantung kepada anugerah Tuhan, bukan bergantung kepada kelayakan kita. Kita semua adalah orang yang berdosa. Tidak ada satu orang pun yang layak di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita menyadari dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, kita mau bertobat dari dosa kita, kita mengakui bahwa Yesus Kristus sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib, maka dengan sukacita pagi ini kita boleh berbagian di dalam perjamuan Tuhan. Yang kedua, perjamuan Tuhan yang kita lakukan pada hari ini
disediakan bagi kita yang sudah dibaptis atau kita yang sudah disidik. Artinya kita sudah belajar apa arti dari perjamuan Tuhan. Jadi bagi kita yang belum dibaptis, kita belum disidik, boleh menahan diri. Setelah kita ikut kelas katekisasi, kita dibaptis, kita disidik, kita boleh berbagian di dalam perjamuan Tuhan. Saudara-saudara, perjamuan Tuhan yang kita lakukan hari ini, kita lakukan yang pertama untuk mengingat cinta kasih Tuhan. Apa yang sudah Allah kerjakan di dalam hidup kita melalui Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan yang kedua, perjamuan Tuhan ini kita lakukan untuk memberitakan Kristus sampai Dia datang kembali yang kedua kali. Sebelum sama-sama kita berbagian dalam perjamuan Tuhan, sekali lagi saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami datang merendahkan diri kami di hadapan. Mohon Tuhan menyucikan, menguduskan segala dosa kami, supaya perjamuan Tuhan yang kami lakukan pada pagi ini menyenangkan dan mempermuliakan Tuhan, mendatangkan berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Untuk menghormati perjamuan Tuhan pada pagi ini, saya mengundang seluruh jemaat yang mengikuti perjamuan Tuhan pada hari ini dari rumah kita masing-masing untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, pada malam terakhir sebelum Yesus diserahkan, Dia mengambil roti lalu mengucap syukur atasnya, dan Dia memecah-mecahkannya dan berkata, roti ini adalah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu memakan. Dengan hati yang penuh syukur, mengingat tubuh Tuhan Yesus yang sudah dipecahkan di atas kayu salib bagi pengampunan dosa kita, mari sama-sama kita makan roti yang ada di tangan kita. Sesudah itu, Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuat ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya. Bersyukur untuk darah Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan bagi kita di atas kayu salib. Mari kita minum bersama-sama cawan anggur yang ada di tangan kita pada hari ini. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Pagi ini kami boleh berbagian di dalam perjamuan Tuhan. Biarlah perjamuan sudah kami lakukan pada pagi hari ini, sekali lagi boleh membawa ingatan kami kepada pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Tubuhnya dipecahkan, darahnya dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa kami. Dan biarlah juga perjamuan Tuhan yang kami lakukan pada pagi hari, sekali lagi boleh membangkitkan kami, menggerakkan hati kami, bahkan membakar hati kami untuk terus giat memberitakan Injil Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa.
kami mengucapkan syukur. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk. Tuhan memberkati kita sekalian. Untuk merespon perjamuan yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini, sekali lagi kita memuji Tuhan dari PPK nomor 54, bawalah aku dekat ke salib. Refrainnya saja, salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi, salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Terima kasih kepada Pendeta Sapre Pondete untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, apapun keadaan kita saat ini, lemah dan tak berdaya sekalipun, firman Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku akan menjadi sempurna. Saat ku mengalami banyak cobaan, ku dengar Yesus berkata padaku, saat ku putus asa, lemah dan tak berdaya, berkat anugerah-Nya cukup bagiku. Firman dalam hatiku, Roh Kudus bimbingku, dalam cobaanku tetap senang, sebab Yesus telah berjanji, berkat-Nya cukup bagiku. Ku yakin berkat-Nya cukup bagiku. Saat ku mengalami banyak cobaan, Saat ku mengalami banyak cobaan, ku dengar Yesus berkata padaku, saat ku putus asa, lemah dan tak berdaya, berkat anugerah-Nya cukup bagiku. Firman dalam hatiku, Roh Kudus bimbingku, dalam cobaanku tetap senang, sebab Yesus telah berjanji, berkat-Nya cukup bagiku. Ku yakin berkat-Nya cukup bagiku. ku yakin berkat-Nya cukup bagiku. Ku yakin berkat-Nya cukup bagiku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah pada hari ini sekali lagi saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita naikkan doksologi
Sebab Alkitab berkata segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia. Baginya lah segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Doxologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Allah dan terimalah berkat yang daripada Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, didikan, teguran, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya menjemput kita. Bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Doa teduh ibadah online kita hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekali. Shalom, salam sejahtera seluruh jemaat GSR Kartini yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi saya mewakili gereja mengucapkan terima kasih untuk partisipasi seluruh jemaat di dalam ibadah online pada hari ini. Tidak henti-hentinya izinkan saya untuk selalu mengingatkan kita. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap bersuka cita. Biarlah firman Tuhan hari ini sekali lagi mengingatkan kita. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Biar ini menjadi kekuatan penghiburan bagi kita semua di tengah-tengah situasi yang sulit hari-hari ini. Amin. Ada beberapa warta keluarga yang akan kita perhatikan bersama-sama pada hari ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat mewakili gereja atas kesetiaan seluruh jemaat untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan melalui persembahan yang saudara berikan kepada Tuhan melalui gereja ini. Pada hari ini kita ada 2 persembahan. Yang pertama adalah untuk STT Iman dan yang kedua adalah untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kita. Oleh sebab itu bagi saudara yang akan mentransfer persembahan saudara di nomor rekening ada di bawah ini. Mohon diberikan keterangan persembahan untuk STT Iman atau persembahan untuk gereja. Tuhan membalas cinta kasih dan kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, gereja terus menghimbau supaya kita ikut di dalam persekutuan doa setiap malam jam 8 malam. Kita bersyukur hari ini kita sudah sampai di hari yang ke-84 dari doa malam kita secara bersama-sama. Dan gereja juga menghimbau seluruh jemaat ikut di dalam pembinaan sistematis teologi awam atau pesta online yang kita lakukan setiap hari Kamis jam 18.50 sampai jam 8 malam, yang kemudian kita akan lanjutkan dengan doa malam bersama-sama. Warta yang ketiga, warta yang terakhir, sekali lagi bagi jemaat yang benar-benar kesulitan, khususnya di dalam bahan-bahan pokok dengan masa PSBB pada saat ini, saudara-saudara tidak perlu sungkan, saudara bisa menghubungi gereja melalui diaken, bidang diakonia, diaken Susancin atau ketua-ketua perwil kita masing-masing. Gereja akan berusaha untuk
membantu jemaat sekalian di dalam kebutuhan-kebutuhan ini. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. Selamat hari Minggu. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.